Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita membahas masalah pertumbuhan kelapa sawit, baik masalah pembagian nutrisi kelapa sawit, yang mana modal kita kurang. Ya, sedikitlah pemupukan itu tak terlalu banyak ya kan. Kita modal kurang, masalah keadaan sawit pun kurang bagus, ya bakalan bilanglah jelek itu. Jadi para petani kelapa sawit, saya akan memberi rekomendasi kepada para petani yang mau mendengar bahwasanya untuk pelepas sawit ini, itu yang telah dibawa buah yang seperti ini itu ada pelepah di bawah ini. Tujuan dan fungsinya apa? Itu kita tanya. Banyak yang bilang untuk fotosintesis, pengolahan makanan. Betul, memang betul untuk fotosintesis dan pengolahan makanan untuk pokok kelapa sawit, biar pertumbuhannya itu bagus, nutrisi itu akan disebarluaskan ke jaring-jaringan pertumbuhan itu sendiri kan. Jadi untuk para petani kelapa sawit kita harus cerdas juga sih. Kalau banyak di bawah ini ada 21, 23 songgo yang tidak ada manfaatnya, itu makan nutrisi dimakannya nih. Apalagi kita pupuknya kurang, modal pun kurang ya kan. Jadi kita bikin songgo 3 atau songgo 2, jadi otomatis buahnya akan datang tuh kecil, karena nutrisi itu tidak pergi kepada buah, langsung pergi kepada pelepah batang-batang sawitnya itu. Nah, jadi itulah pendapat Adi Pak Tani yang kebun punya sendiri, yang udah dipraktekkan sendiri ya, di lahan sendiri udah dipraktekkan. Alhamdulillah hasilnya ya bisa dilihat di YouTube-nya, di channelnya kan, bisa dilihat semua videonya itu, bisa lihat. Mungkin ada yang nggak suka, mungkin ada yang suka. Jadi para petani kelapa sawit, kalau saya sistemnya adalah songgo 1. Kalau untuk browningan ya, untuk browning atau tunas, itu saya gunakan songgo 1. Jadi kalau buah udah matang, udah masak, itu akan saya gunakan adalah sistem turun pelepah dan turun buah. Nggak ada guna pelepah itu lagi. Turun pelepah, turun buah, udah habis. Jadi nutrisi yang ada pada pertumbuhan kelapa sawit ini akan mengalir kepada buah yang berikutnya, dan buah itu akan besar karena fokus pada nutrisi itu kepada buah. Jadi untuk fotosintesis itu sudah cukup dengan pelepah yang masih bagus, masih hijau, itu udah cukup untuk fotosintesis. Kalau pelepah udah kering, udah kuning, udah mau mati keronta, itu tidak ada manfaatnya. Tidak, ibarat orang tua untuk penyerapan makanan itu udah kurang, mubazir, kasih yang enak, seleranya nggak mau kan. Jadi itulah gunanya kita hidup itu harus punya pola pikiran yang cerdas. Oke? Untuk petani di kelapa sawit, bolehlah kita lihat di YouTube-nya, nggak usah ke sini aja ya. Lihat di YouTube-nya, lihat di YouTube channelnya sendiri semuanya. Nah, ya, itu. Sekarang alhamdulillah Adi Pak Tani udah dapat rekomendasi dari perkebunan kelapa sawit, disuruh menjadi asisten untuk memperbaiki sawit-sawit yang tidak baik sesuai dengan aturan SOP saya sendiri. Sesuai aturan dan SOP saya sendiri. Nah, itulah saya. Alhamdulillah. Karena channel saya berkembang, syukur alhamdulillah, itulah mah. Jadi untuk petani kelapa sawit, masalah pupuk jangan khawatir, sedikit tapi bikinlah seperti ini songgonya. Kalau masalah buah nggak akan kecil. Ini masih umur 4 tahun, nih udah masih rendah, tengok buahnya babon-babon kan. Jadi para petani, cukup sekian, jangan lupa di subscribe, like dan share dan komen ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Bukan menggurui, bukan sok pintar enggak, tapi untuk mencerdaskan bangsa dan negara Indonesia ini. Jangan sampai kita ketinggalan dengan negara-negara yang lain yang ada di luar sana masalah perkebunan kelapa sawit. Kita harus lebih maju lagi ke depannya, oke?
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.